Saya share materi. Oke ya. Ada dua hal utama kalau kita bicara terkait dengan tujuan budidaya, yaitu tujuan yang terkait dengan budidaya ikan-ikan konsumsi dan budidaya ikan hias. Artinya ada dua hal ini yang utama. Dari dua tujuan ini ada perbedaan tujuan yang ingin dicapai. Kalau kita melakukan budidaya ikan konsumsi, tujuannya adalah bagaimana menghasilkan ikan yang memiliki pertumbuhan cepat. Ya. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan ikan yang memiliki pertumbuhan cepat. Itu kalau untuk konsumsi. Sehingga yang kita harapkan pada saat kita melakukan budidaya, waktu budidayanya itu bisa lebih pendek. Katalah misalnya bagaimana kita budidaya ikan lele, waktunya bisa lebih pendek. Bagaimana kita budidaya ikan mas, waktunya lebih pendek. Nah, ini merupakan cerminan dari pertumbuhan ikan yang cepat. Jadi kita ingin menghasilkan ikan yang memiliki pertumbuhan cepat. Di satu sisi, tujuan untuk budidaya ikan hias itu tidak hanya pertumbuhan, tetapi lebih ke arah bagaimana menghasilkan ikan hias yang memiliki performan lebih baik. Baik performan tubuhnya, performan warna, bentuk tubuh, bentuk sirip, ataupun yang lainnya. Makanya kalau ikan hias, semakin unik ikannya tersebut, biasanya nilai jualnya itu akan semakin tinggi. Semakin indah ikannya, nilai jualnya akan semakin tinggi. Nah, ini dua tujuan utama budidaya, ya, baik pada ikan konsumsi dan pada ikan hias. Nah, beberapa jenis ikan ini memiliki sifat seksual dimorfis atau memiliki perbedaan karakteristik antara jantan dan betinanya. Jadi antara ikan jantan dan betina pada beberapa jenis ikan ini memiliki perbedaan, ya. Artinya tidak sama secara fenotipnya. Apakah pertumbuhannya atau performan tubuhnya ini tidak sama. Nah, inilah yang melandasi kenapa dikembangkan satu teknik seks reversal. Nah, konteksnya kalau kita memelihara ikan konsumsi, tentu saja akan lebih menguntungkan memelihara ikan yang memiliki pertumbuhan cepat. Kita ambil contoh ikan nila. Ikan nila jantan ini memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan yang betina. Pada ikan mas ini berbanding terbalik. Kalau ikan mas, betina yang memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan jantan. Sehingga kalau kita budidaya konsumsi pada ikan nila, tentu saja akan lebih menguntungkan kalau hanya memelihara ikan nila jantan saja. Karena pertumbuhannya lebih cepat. Begitu juga kalau kita memelihara ikan betina, melakukan pembesaran ikan betina, akan lebih menguntungkan kalau memelihara yang betina saja. Karena pertumbuhannya lebih cepat. Sehingga waktu pemeliharaannya itu akan lebih pendek. Nah, pada ikan hias, kita akan lebih menguntungkan kalau kita memelihara ikan yang memiliki performa tubuhnya lebih baik. Misalnya kita ambil contoh ikan cupang. Ikan cupang itu jantan penampilannya lebih baik dibandingkan betina. Ikan gapi, ikan peleti itu juga memiliki pertumbuhan memiliki performa tubuh yang lebih baik jantannya. Sehingga apa? Kalau kita menghasilkan ikan jantan semua, nilai ekonomisnya lebih tinggi di pasaran ikan jantan cupang karena tingkat keindahan tubuhnya, misalnya dari bentuk sirip lah atau bentuk warna tubuhnya dengan karakteristik yang lebih baik, nilai ekonomisnya itu akan lebih tinggi, sehingga kita lebih menguntungkan dari sisi ekonomisnya. Nah, dengan kondisi yang lebih menguntungkan hanya memelihara ikan jantan atau ikan betina, atau pada cupang itu hanya jantan atau betina, sehingga satu metode budidaya kita kenalkan, yaitu monoseks kultur. Memelihara satu jenis kelamin pada ikan tertentu saja, ya, atau kita kenal sebagai metode monoseks kultur. Nah, monoseks kultur itu adalah budidaya ikan, kita melakukan budidaya dengan hanya memelihara satu jenis kelamin pada ikan tertentu. Nah, tentu saja dalam proses
kita melakukan monosekultur, budidaya pada hanya satu jenis kelamin saja, ini tidak bisa hanya sebatas, saya beli benih lalu saya sortir jantan saja. Saya beli benih, saya sortir betinanya saja. Itu kan tentu saja nggak bisa. Karena tingkat kesulitannya tinggi sekali. Karena pada posisi benih, kita masih sangat sulit untuk membedakan antara jantan dan betina. Nah, dengan kondisi ini akhirnya dikembangkanlah satu teknik yang kita sebut sebagai teknik sek reversal. Nah, apa itu teknik sek reversal? Sek reversal merupakan proses pembalikan arah perkembangan kelamin menjadi berlawanan. Ikan jantan yang tadinya akan menjadi jaringan gonadnya akan menjadi jantan, kita arahkan menjadi jaringan gonadnya menjadi betina. Kita sebut sebagai feminisasi. Ikan yang tadinya perkembangan gonadnya arahnya ke betina, kita arahkan menjadi jantan. Ini kita sebut sebagai maskulinisasi. Nah, apa tujuan sek reversal? Tujuan sek reversal tentu saja adalah menghasilkan populasi tunggal kelamin atau menghasilkan populasi monosek. Nah, karena dengan dasar ini kita bisa mendapatkan manfaat pada saat kita melakukan budidaya secara monosek, yaitu mendapatkan ikan yang memiliki pertumbuhan cepat, mencegah pemijahan liar yang memiliki pertumbuhan cepat seperti tadi saya sampaikan. Sambil contoh ikan nila, pertumbuhannya itu jantannya lebih cepat kurang lebih 10-20% dibandingkan dengan betinanya. Nah, hingga kita memiliki waktu pemeliharaan yang bisa lebih pendek. Lalu untuk mencegah pemijahan liar, pada ikan nila itu sangat mudah sekali mijah. Kalau kita budidaya dengan jantan betina kita campur, kadang-kadang umur 2 bulan itu sudah terjadi proses pemijahan. Dampaknya apa? Begitu proses pemijahan itu sudah terjadi, dampak utamanya adalah energi yang harusnya digunakan untuk pertumbuhan, ini dialihkan untuk reproduksi. Dampak berikutnya pertumbuhannya akan terhambat. Sehingga tujuan utama kita budidaya adalah pembesaran, dengan ikan sudah mijah liar, ini biasanya akan terhambat proses budidayanya, sehingga rentang waktu budidayanya bisa lebih panjang. Ya, seperti itu. Jadi tujuan kedua adalah mencegah pemijahan liar. Lalu untuk mendapatkan penampilan yang lebih baik, ini pada ikan hias. Seperti tadi saya ambil contoh ikan cupang. Ya, ikan cupang, ikan gapi, ikan pelati ini memiliki penampilan yang lebih baik. Sehingga secara ekonomis itu juga akan menguntungkan kita dari sisi ekonomis. Dan yang keempat, untuk menunjang genetika, ya, proses genetika, terutama untuk mempercepat proses teknik pemurnian ras. Biasanya ini untuk kegiatan-kegiatan riset. Jadi aplikasi sek reversal ini sudah banyak dikembangkan dari aplikasi-aplikasi riset sehingga bisa menghasilkan ikan yang memiliki genetik murni. Nah, ini beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari proses monosek. Prinsip utama kegiatan sek reversal adalah bagaimana mengarahkan pembentukan gonad ikan ke gonad tertentu pada saat gonad belum terbentuk secara sempurna. Ya. Jadi prinsip utamanya adalah bagaimana kita mengarahkan pembentukan gonad ikan ke jaringan gonad tertentu sesuai dengan keinginan kita. Ya. Pada saat gonad belum terbentuk secara sempurna. Ya. Jadi pada saat awal kita arahkan gonadnya menjadi betina, kita sebut sebagai feminisasi. Pada saat awal gonadnya kita arahkan menjadi jantan, kita sebut sebagai maskulinisasi. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan kita melakukan proses pembalikan kelamin atau sek reversal? Kegiatan sek reversal dapat dilakukan pada semua ikan yang gonadnya belum terbentuk secara definitif. Ini harus diingat. Kegiatan ini dapat dilakukan pada saat periode gonad belum terbentuk secara definitif atau jaringan gonadnya belum terbentuk pada ikan. Lalu bagaimana kalau jaringan gonadnya sudah terbentuk secara sempurna? Ini biasanya tidak akan bisa kita lakukan proses sek reversal kembali. Ya. Karena apa? Gonadnya sudah terbentuk. Jadi kita sudah tidak bisa mengarahkan karena dominansi hormon di dalam tubuh ini sudah terjadi. Seperti itu. Nah, inilah waktu yang pas. Jadi kalau kita ilustrasikan, begitu induk memijah, lalu terjadi satu proses pembuahan, lalu embrio berkembang sampai menetas. Nah, setelah menetas, telur akan menjadi larva.
pada saat telur menjadi larva, di sini gonad belum terbentuk di dalam tubuhnya. Masa pembentukan gonad itu kurang lebih antara 40 sampai 60 hari, tergantung jenis-jenis ikan. Ya, artinya ada beberapa perbedaan pada jenis ikan dari sisi masa pembentukan gonad. Ada yang sampai 40, ada yang sampai 60 hari, seperti itu. Nah, disinilah ya, di sini yang garis merah ini adalah masa yang paling ideal kita melakukan satu proses sek reversal, di mana pada periode ini itu gonad atau jaringan gonad belum terbentuk secara sempurna. Sehingga kita masih bisa mempengaruhinya. Kita masih bisa mempengaruhi proses pembentukan jaringan gonad apa yang akan terbentuk di dalam tubuhnya. Nah, kalau telur sudah dibuahi, telur berkembang, embrionya berkembang, lalu menetas, ya, telur menetas menjadi larva. Larva itu akan membawa dua jenis kromosom. XX adalah kromosom betina, XY adalah kromosom jantan. Kalau ikan atau larva tersebut membawa kromosom XX, maka hormon yang akan berkembang secara alami di dalam tubuhnya itu adalah hormon estrogen. Ya. Sehingga dengan adanya hormon estrogen pada awal pertumbuhan, pada saat masih larva, gonad yang dibentuk adalah gonad betina atau jaringan gonad yang dibentuk dipengaruhi oleh hormon estrogen, yang dibentuk adalah jaringan gonad betina. Sampai periode 40-60 hari jaringan gonad betina terbentuk secara sempurna atau ovarium terbentuk secara sempurna. Kalau setelah menetas larva tersebut membawa kromosom XY, maka yang berkembang secara alami di dalam tubuhnya itu adalah hormon androgen. Nah, sehingga dengan adanya keberadaan hormon androgen di dalam tubuh larva, maka proses pembentukan jaringan gonadnya akan diarahkan menjadi jaringan gonad jantan sampai periode waktu masa diferensiasi seks. Ya. Jadi proses pembentukan jaringan gonad pada larva, terutama pada saat awal pertumbuhan, pada saat awal pemeliharaan hidupnya, itu sangat dipengaruhi oleh hormon apa yang dominan. Nah, ini adalah alami. Sehingga prinsip seks reversal, wah, berarti kalau hormon estrogen ini mempengaruhi jaringan gonad betina, androgen mempengaruhi jaringan gonad jantan, pada periode setelah menetas kita tambahkan saja hormon androgen di sini. Ya. Kalau pada periode di sini kita tambahkan hormon androgen, akhirnya bukan betina yang jaringan gonad betina yang tumbuh, tetapi jaringan gonad jantan. Sebaliknya, walaupun dia kromosomnya XY, tetapi pada saat periode setelah menetas kita kasih hormon estrogen, maka jaringan gonad yang terbentuk adalah jaringan gonad betina. Ini prinsip dari seks reversal. Ya. Dengan seks reversal, fenotip ikan berubah, dapat berubah, tetapi genotipnya tidak. Nah, ini harus dipahami. Dengan seks reversal, fenotip ikan dapat berubah, tetapi genotipnya tidak. Nah, sehingga tadi kalau ikan tersebut membawa genotip XX, harusnya kan dia betina. Tetapi karena kita arahkan menjadi jantan, dia akan berperan sebagai jantan. Ya, dia akan berperan sebagai jantan, sehingga kita sebut sebagai jantan fungsional. Ya. Sedangkan kalau ikan tersebut membawa kromosom XY, seharusnya dia akan menjadi jantan, lalu kita ubah menjadi betina. Dia akan berperan sebagai betina. Nah, kita sebut sebagai betina fungsional. Nah, pertanyaannya, bisa nggak Pak jantan fungsional itu menghasilkan sperma? Iya, bisa. Jantan fungsional yang dihasilkan adalah sperma. Karena jaringan gonadnya adalah gonad jantan. Walaupun gennya betina. Ya. Nah, begitu juga dengan betina fungsional. Jaringan gonad yang tumbuh adalah gonad betina. Sehingga dia bisa menghasilkan telur seperti biasa, normal seperti biasa, walaupun gen yang dibawanya adalah gen XY atau gen jantan, seperti itu. Nah,
Jantan fungsional seperti tadi saya sampaikan, dia fenotipnya saja jantan tetapi gennya betina. Dia bisa menghasilkan sperma, tetapi material genetik tersebut yang dibawa adalah material genetik betina. Nah, begitu juga dengan betina fungsional. Dia fenotipnya betina, gennya jantan. Nah, yang berkembang adalah gonad betina. Ya. Yang dihasilkan telur, tapi material genetik yang dibawa adalah material genetik dari jantan. Nah, ada dua jenis hormon yang bisa kita pakai untuk melakukan proses seks reversal. Yang pertama adalah untuk proses maskulinisasi atau membuat ikan itu jantan, itu dengan kelompok hormon androgen seperti 17-MT, metiltestosteron, 11-ketotestosteron, ini contoh hormonnya. Lalu ada hormon untuk feminisasi, mengarahkan ke betina. Itu adalah hormon estrogen seperti estradiol, ya, esteron, estriol, dan etil estradiol, seperti itu. Nah, untuk melakukan proses seks reversal ada beberapa metode yang bisa kita lakukan. Tetapi harus kita pahami dulu adalah prinsip penerapan seks reversal. Bagaimana prinsipnya? Prinsip penerapan seks reversal adalah meningkatkan konsentrasi hormon pada saat pembentukan jaringan gonad. Yang tadi saya kasih tanda merah tadi. Meningkatkan konsentrasi hormon pada pembentukan jaringan gonad ataupun pada saat fase diferensiasi seks. Sehingga hormon tersebut akan dominan, ya, hormon yang kita masukkan itu akan dominan dan jaringan gonad yang terbentuk dipengaruhi oleh hormon yang kita masukkan. Nah, seperti itu. Sehingga gonad yang terbentuk, jaringan gonad yang terbentuk itu yang sesuai dengan hormon yang kita masukkan. Seperti itu. Ini prinsipnya. Jadi mohon benar-benar dipahami terkait dengan prinsip seks reversal. Nah, metodenya itu prinsipnya adalah bagaimana kita memasukkan hormon ke dalam tubuh larva. Itu aja sebenarnya. Jadi pada saat kita melakukan proses seks reversal, metode yang bisa kita lakukan, kita kembali ke metode bagaimana kita transport hormon. Karena prinsipnya adalah bagaimana kita memasukkan hormon ke dalam tubuh larva. Sehingga hormon pada saat masa diferensiasi seks yang kita masukkan ini lebih dominan. Nah, periode memasukkan ini bisa dilakukan pada fase embrio, pada fase larva, serta pada fase induk. Metodenya itu bisa melalui perendaman, itu bisa pada induk, embrio dan larva. Lalu metode pemberian pakan, jadi kita masukkan hormon itu ke dalam pakan, lalu pakan itu kita berikan ke induk dan larva, atau melalui suntikan. Ini biasanya kita lakukan pada induk, seperti itu. Nah, dengan perendaman, yang kita harapkan adalah hormon akan masuk ke dalam tubuh ikan melalui proses difusi. Ya. Jadi dengan perendaman, hormon akan masuk ke dalam tubuh ikan melalui proses difusi. Jadi tubuh ikan akan menyerap hormon yang kita masukkan ke dalam air. Nah, bisa dilakukan, perendaman ini bisa dilakukan pada fase embrio, pada fase larva, maupun pada fase induk. Nah, kita lihat satu persatu. Kalau pada fase embrio, kita bisa lakukan perendaman pada embrio. Jadi embrio kita masukkan ke dalam air yang sudah kita berikan hormon. Nah, perendamannya kita lakukan pada fase bintik mata atau 8-12 jam dari proses pembuahan. Ini adalah fase paling efektif karena tingkat penyerapan hormon pada periode ini sangat tinggi sekali. Jadi periode embrio, perendaman embrio paling efektif adalah pada fase bintik mata, seperti itu. Nah, prinsip kerjanya, hormon itu kita masukkan ke dalam embrio ikan ini melalui proses difusi hingga telur menetas, dan pada saat menetas konsentrasi hormon akan dominan, ya, akan lebih dominan dibandingkan dengan hormon steroid yang lainnya, sehingga akan mempengaruhi jenis gonad yang akan berkembang. Ya. Dampaknya apa? Gonad yang tumbuh adalah gonad yang dipengaruhi oleh hormon yang kita masukkan. Seperti itu. Nah, apa kelebihannya? Kelebihannya mudah. Dosis yang digunakan rendah di situ. Tingkat kepadatan tinggi sehingga kita butuh hormon yang sedikit, nggak terlalu banyak.
Ya, seperti itu. Kelemahannya apa? Kalau pada fase embrio targetnya jauh karena paling efektif adalah pada masa langsung pada periode diferensiasi seksnya atau pada masa larva di situ. Nah, ini contohnya misalnya kita lakukan perendaman cupang dengan 17 MT, dosisnya 15 miligram per liter air selama 10 jam, ini bisa menghasilkan jantan 80%. Dosisnya kita naikkan, ini bisa menghasilkan persentase jantan 84%. Seperti itu. Ini contoh ya, contoh penerapannya. Nanti bisa kalian lihat sendiri. Lalu yang kedua, perendaman yang bisa kita lakukan adalah perendaman pada larva. Ya. Metode perendaman larva ini ya, ini kita lakukan dengan cara merendam larva yang di media yang sudah kita larutkan dengan hormon. Nah, perendaman ini biasanya kalau pada larva paling ideal itu setelah kuning telurnya habis. Ya, setelah kuning telurnya habis atau 3 sampai 7 hari setelah masa kuning telurnya habis. Nah, stadia ini dipilih karena pada masa ini gonad masih belum terbentuk sehingga sangat mudah dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Prinsip kerjanya sama, hormon akan masuk ke dalam larva ikan melalui proses difusi, sehingga menyebabkan jumlah hormon di dalam tubuh larva itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan hormon lain. Nah, hal ini menyebabkan konsentrasi hormon akan lebih dominan dibanding hormon lain sehingga akan mempengaruhi jenis jaringan gonad yang akan tumbuh. Seperti itu. Kelebihan dan kelemahannya sama, prosesnya mudah, jumlah hormon yang digunakan sedikit. Lalu kalau untuk pada fase larva ini, karena pada periode diferensiasi seks langsung yang kita berikan, ini bisa lebih cepat. Ya, seperti itu. Ini contohnya misalnya kita melakukan perendaman larva ikan nila yang berumur 9 hari dengan metiltestosteron selama 10 jam, ini bisa menghasilkan 87%. Lama perendamannya kita naikkan ini bisa sampai 90%. Lama kita naikkan lagi menjadi 30 jam itu bisa sampai 95%. Ini contoh ya, contoh yang beberapa literasi yang sudah dipublish seperti itu. Nah, yang harus kita perhatikan pada saat kita melakukan penerapan seks reversal melalui proses perendaman itu terkait dengan sifat hormonnya yang tidak larut dengan air. Ya, jadi tidak bisa hormon yang ada baik estradiol atau 17 metiltestosteron itu langsung kita campur ke air karena hormon ini tidak larut. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, hormon ini kita larutkan ke dalam alkohol terlebih dahulu. Ya. Hormon ini kita larutkan ke dalam alkohol terlebih dahulu, lalu kita kocok sampai homogen. Ya, artinya hormon ini larut ke alkohol secara 100%. Lalu nanti berikutnya larutan alkohol yang sudah kita berikan hormon tadi ini baru kita masukkan ke air. Ya. Setelah kita masukkan ke air, sebaiknya langsung kita lakukan proses aerasi ya, aerasi, lalu kita biarkan kurang lebih sekitar 4 sampai 5 jam aerasinya. Kenapa kita biarkan aerasi ya 4 sampai 5 jam? Ada 2 tujuan. Tujuan pertama adalah untuk melarutkan hormon secara homogen. Ini pertama. Yang kedua adalah untuk menguapkan alkohol yang ada di air. Ini tujuannya. Jangan sampai nanti pada saat kita campur alkohol lalu ikan kita masukkan, ya ikannya mabok nanti kalau seperti itu. Ya, ini. Nah, perendaman yang ketiga adalah dengan cara perendaman pada induk. Ya, kita merendam induk. Tetapi tidak semua induk itu bisa kita rendam dengan untuk proses seks reversal. Perendaman induk pada proses seks reversal itu hanya dilakukan pada saat induk betinanya sedang bunting. Ya, jadi sedang mengandung. Dan itu biasanya hanya terjadi pada jenis ikan vivipar. Jenis ikan platy, gepi, black molly. Ya, itu beberapa jenis ikan yang sifatnya vivipar. Sehingga yang kita rendam induknya adalah induk yang sedang bunting. Seperti itu.
Nah, ini contoh penerapan pada perendaman induk ya, pada perendaman induk pada GEPI dengan menggunakan 17 alfa metil testosteron menggunakan dosis 2 mg per liter air direndam selama 12 jam. Ini bisa menghasilkan persentase jantan sampai 85%. Lalu perendamannya misalnya dinaikkan jadi 24 jam, ini bisa menghasilkan nisbah kelamin atau jantan sampai 100%. Ini contoh aplikasi pada perendaman induk. Nah, yang berikutnya, metode yang berikutnya setelah perendaman dapat juga memasukkan hormon itu melalui pakan. Jadi hormon dimasukkan ke dalam tubuh ikan melalui pakan. Jadi sebelumnya kita masukkan hormon ke dalam pakan, kita campurkan hormon ke dalam pakan, lalu pakannya kita berikan ke ikan. Nah, itu. Nah, kita bisa melakukan dengan pakan buatan maupun pakan alami, ya seperti itu. Nah, kalau kita melakukan dengan pakan buatan, ya ini contoh metodenya ya. Jadi hormon kita masukkan ke dalam sebelum kita masukkan ke dalam pakan, ini sama seperti tadi. Kita larutkan dulu hormon ke dalam alkohol. Setelah hormon kita larutkan ke dalam alkohol, seperti itu biasa kita kocok, ya kita aduk sampai homogen, lalu larutan alkohol tadi itu kita semprotkan ke pakan buatan secara merata. Lalu setelah itu dikeringkan, ya, dikeringkan atau diangin-anginkan. Supaya apa? Supaya alkoholnya menguap. Ya, supaya alkoholnya menguap. Nah, ini juga mohon jangan langsung diberikan. Kalau langsung diberikan, ya ikannya mabok karena kandungan alkoholnya tinggi di dalam pakan tersebut. Seperti itu. Nah, ada kelemahan kalau kita melalui pakan sebenarnya. Ya, melalui pakan buatan terutama. Kalau melalui pakan buatan, salah satu kelemahan pertama itu kalau kita berikan ke larva, tidak semua larva ini mampu mengkonsumsi sepenuhnya pakan buatan yang kita berikan. Sehingga kadang-kadang pakan itu akan tersisa di air, ya, tersisa di air. Nah, pakan yang tidak tersisa di air ini kan menyebabkan pencucian hormon, ya. Jadi hormonnya bisa hilang dari pakan. Karena apa? Dia terjadi proses leaching, ya, pelepasan bahan-bahan di air seperti itu. Ini kelemahan pertama. Lalu kelemahan yang kedua, kalau kita memberikan melalui pakan, pakan akan melalui saluran pencernaan. Nah, di dalam saluran pencernaan terjadi satu proses pencernaan dan yang disebabkan atau disupport juga oleh enzim pencernaan. Nah, ada beberapa yang bisa menyebabkan adanya enzim pencernaan ini bisa menyebabkan kerusakan hormon. Jadi hormon ini bisa rusak sebelum bekerja sehingga efektivitas dari hormon ini akan berkurang. Nah, ini kelemahan kalau kita memberikan melalui pakan. Nah, untuk pakan alami kita juga bisa melakukan. Kalau tadi pakan buatan itu kita hormon kita masukkan ke pakan melalui penyemprotan alkohol, kalau melalui pakan alami, hormon kita masukkan pakan alami, berarti prosesnya hormon kita campur ke alkohol, lalu alkohol itu kita larutkan ke air. Setelah kita larutkan ke air, kita biarkan kita aerasi seperti tadi ya, kita aerasi beberapa saat, 3-4 jam. Lalu nanti pakan alaminya kita rendam ke larutan yang sudah kita berikan hormon tadi. Nah, setelah itu baru pakan alaminya kita angkat, setelah kita rendam bisa 1-2 jam. Setelah itu baru kita berikan ke larva ataupun induk. Nah, induk ini juga sama posisinya. Induk yang proses kita lakukan di sini adalah induk yang sedang bunting. Seperti itu. Nah, ini contoh aplikasi ya. Aplikasinya kalau pada ikan gepi ini bisa sampai 58% dengan menggunakan metiltestosteron pemberiannya pada induk. Pada nila merah ini dengan hormon kita berikan mulai umur 6 hari dengan menggunakan 17 MT, dosisnya 50 mg per kilogram pakan, ini bisa menghasilkan 100%. Kita berikan selama 42 hari. Ya, selama masa periode sek reversal, diferensiasi sek itu kita berikan. Jadi bisa sampai 100% keberhasilannya seperti itu. Nah,
Metode yang terakhir adalah suntikan. Jadi kita memasukkan hormon ke dalam tubuh ikan melalui proses suntikan. Tetapi ini biasanya jarang dilakukan. Proses suntikan biasanya dilakukan hanya untuk proses penelitian. Ya. Yang disuntik apa? Bisa induk atau bisa juga larva. Nah, makanya kenapa tadi saya katakan ini biasanya hanya terbatas untuk penelitian. Kalau kita nyuntik larva kan larvanya sangat kecil. Sehingga dalam proses penyuntikannya kita membutuhkan bantuan mikromanipulator. Baik, itu mungkin untuk materi hari ini ya. Kita masuk ke sesi diskusi ya. Silahkan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan.